yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi. Dan poin B, menurut Bellevoet menyatakan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif. Dan dari beberapa rumusan pengertian asas hukum di atas, ternyata bahwa asas hukum adalah dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan hukum. Berikut akan dikemukakan beberapa asas hukum khusus dalam bidang perundang-undangan. Poin A, asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. Poin B, asas non-retroaktif. Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Poin C, lex specialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Poin D, lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Dan ada 7 asas dalam pembentukan undang-undang yang baik, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara hierarki, jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kehasilgunaan dan kedayagunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Baik, demikian keterangan saya sebagai saksi ahli yang mulia. Semoga dapat mempertimbangkan bagi majelis hakim dalam memutus perkara aku. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk majelis saya persilakan mendalami keterangan para pihak. Untuk Hakim Fatul, silakan. Terima kasih, Ketua. Saya akan bertanya kepada pihak keterangan ahli pemohon HTN. Dalam pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan penjelasannya, serta norma yang terkandung di dalamnya, dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan parpol secara internal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau MPP, atau sebutan lain dari itu. Bisakah saudara jelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan internal parpol tersebut? Baik yang terhormat, terkait penyelesaian perselisihan internal partai, banyaknya permasalahan tersebut mengharuskan setiap individu yang terlibat untuk mengambil tindakan progresif dengan melampaui peraturan tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-legitasi, yakni mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan melibatkan rakyat di dalamnya, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil dalam setiap roda kehidupan partai politik dalam sistem demokrasi. Kemudian ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian perselisihan internal partai politik selain mediasi. Ada 3 sistem penunjang untuk mencegah potensi buruk yang timbul akibat gejolak internal partai. Pertama, melalui mekanisme internal yang menjamin demokrasi melalui partisipasi anggota partai politik tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, melalui mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut serta berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai. Mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang. Meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur mekanisme penyelesaian partai politik, namun pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan partai politik tersebut di atas mengandung kontradiksi. Sekian, terima kasih yang terhormat. Baik, yang mulia, cukup. Baik, silakan selanjutnya Hakim Moren. Terima kasih yang mulia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hukum berfungsi untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara warga masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah dan lembaga legislatif serta seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan jalan keluar dari persoalan proses pembentukan undang-undang tersebut. Bisakah saudara ahli jelaskan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Baik, terima kasih yang terhormat.
Saya akan menjawab pertanyaan yang terhormat perihal solusi untuk mengatasi konflik kepentingan antar warga dalam proses pembentukan perundang-undangan. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan kewenangan kepada lembaga yang telah ada, seperti Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap undang-undang secara berkala untuk memberikan rekomendasi undang-undang yang sudah seharusnya diubah atau diganti kepada instansi terkait. Demikian jawaban ahli. Terima kasih yang terhormat. Baiklah, terima kasih. Apakah masih ada hal yang ingin disampaikan Majelis Hakim? Cukup, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin mengajukan ahli maupun alat bukti, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon, pemerintah, dan DPR. Panitra, apakah tanggal 15 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ada agenda persidangan yang lain? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian, karena tidak ada lagi persoalan untuk perkara sidang keterangan ahli hari ini, dengan nomor register perkara 100 PU/PUU strip 18/2021 kita anggap selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini, tanggal 22 November tahun 2021, sidang lanjutan perkara pengujian undang-undang dengan nomor registrasi perkara 100/PUU strip 18/2021 pengujian material pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 D ayat 3, dan pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Majelis Hakim memperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengganggu jalannya persidangan. Pada hari ini, Senin tanggal 22 November 2021, sidang lanjutan perkara pengujian undang-undang dengan nomor registrasi perkara 100/PUU strip 18/2021 pengujian material pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 D ayat 3, dan pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, baiklah. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon, pemerintah, dan DPR. Apakah masing-masing pihak telah hadir? Sudah hadir, Yang Mulia. Baiklah, silakan kepada pemohon untuk membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami selaku tim kuasa hukum pemohon terkait dalam perkara pengujian pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kami selaku pihak pemohon pada perkara akuo tetap pada tanggapan dan bukti serta saksi yang telah kami ajukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, bahwa pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyatakan frasa berdasarkan kewenangan pada pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan penyelenggaraan urusan tertentu dalam kepentingan bernegara. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku pihak pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Demikian kesimpulan dari pemohon yang terhormat. Terima kasih.
Baik, terima kasih pemohon. Silakan kepada pemerintah dipersilakan menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwasanya kami dari pemerintah kembali menegaskan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, pernyataan pemohon mengenai terdapatnya kerugian konstitusional pemohon terhadap pemberlakuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidaklah beralasan, sehingga menurut pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia atau Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan pemohon pada perkara nomor 100 PUU strip 18 2021 tidak dapat diterima. Terima kasih. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Adapun kesimpulan dari DPR yaitu kedudukan hukum mekanisme kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pemohon bagi pihak telah diatur dalam ketentuan pasal 111 dengan misal nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagaimana jabatan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 dari PMK dari menunjukkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan kualifikasinya sebagai pemohon dalam permohonan akuo sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, B, hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 dianggap telah dirugikan oleh berlaku undang-undang akuo. Maka berdasarkan yang tersebut ya atas terhadap penilaian hukum legal standing pemohon berpandangan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 dan penjelasan undang MK serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi Dewan Perwakilan RI Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 1 Undang-Undang MK dan memutuskan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 06 dari PU dari 3.005 dan memutuskan perkara nomor 011 dari PUI dari 5 dari 2007 mengenai Testament kerugian konstitusional dan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pengujian perluasan makna terhadap pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang membentukkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan sebagaimana dibentuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atau apabila majelis hakim tersebut pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan tertulis ini kami sampaikan sebagai pertimbangan hakim konstitusi dalam membuat putusan. Cukup Yang Mulia.
Sudahkah ini timnya? Karena waktunya sudah habis 14.45. Halo teman-teman sekalian, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Jika selesai, silakan di recording off. Jadi recordingnya dimatikan.